Di hari berikutnya, Shin memarahi Lu karena gadis itu sangat amat terlambat dalam masuk kerja. Kekesalan Shin semakin menjadi-jadi, karena Lu begitu ngasal menaruh barang-barang di etalase. Oleh karena itulah Shin meminta Sakamoto untuk segera memecat Lu. Namun reaksi Sakamoto benar-benar di luar dugaan, di mana dia meminta Shin untuk bersikap baik dan Lu harus meminta maaf karena sudah datang terlambat. Shin dan Lu benar-benar terkejut melihat Sakamoto banyak bicara, padahal Shin belum pernah melihat Sakamoto berbicara sebanyak itu. Sedetik kemudian Shin dan Lu dibuat kaget bukan main, karena mereka melihat sosok Sakamoto yang lainnya memasuki minimarket. Sakamoto lantas duduk di kursi kasir dan membaca koran layaknya tidak ada hal yang aneh. Namun Sakamoto yang lainnya mendekat dan berusaha menusukkan pisaunya hingga merobek koran. Sakamoto yang asli lantas menyapa kembaran di hadapannya yang bernama Nagumo. Nagumo pun memperlihatkan wujud aslinya. Dia juga tertawa puas karena Shin dan Lu bisa tertipu parah karena penyamarannya. Tentu saja Shin dan Lu yang kesal langsung memukuli Nagumo serta mengikatnya pada sebuah kursi. Tapi setelah itu Nagumo mengungkapkan kalau Sakamoto telah mendapatkan harga buronan. Hal ini sudah diputuskan beberapa hari yang lalu oleh Asosiasi Assassin. Rumor ini sudah menyebar di kalangan para assassin dengan sangat cepat. Sesaat kemudian seorang pengantar pizza datang dan memberikan pizza pesanan Sakamoto. Tanpa sengaja Shin membaca isi pikiran si pengantar pizza, di mana pria yang bernama Nakajima itu adalah seorang assassin. Nakajima lantas menodong Nagumo dengan senjata roller cutternya. Tapi anehnya Nagumo bisa menyerang balik dengan mengunci kuat leher Nakajima. Nagumo pun berlalu sembari mengungkapkan pengalaman luar biasanya saat bekerja bersama Sakamoto dulu. Sementara itu pihak Dondenkai telah mengetahui kalau Nakajima atau si tukang pizza sudah dikalahkan. Di sini semua member Dondenkai sangat kaget setelah melihat ancaman Sakamoto di layar TV. Pada sore harinya, Shin nampak berbincang santai dengan Sakamoto. Pemuda itu bertanya, apakah para assassin seperti tadi pagi akan terus bermunculan? Di dalam hatinya, Sakamoto menjawab bahwa dia tidak tahu. Selain itu saat ini lebih baik di rumah saja dan tidak keluyuran kemana-mana. Tapi Sakamoto berkeringat dingin ketika Hana menghampirinya. Ternyata Sakamoto lupa kalau besok dia ada janji mengantarkan anaknya itu ke taman hiburan Sugar Park. Esoknya keluarga Sakamoto benar-benar berangkat ke Sugar Park. Mengingat harga buronan yang disampaikan Nagumo kemarin, jelas saja Sakamoto dan Shin tidak bersemangat. Untungnya Shin memiliki kemampuan esper yang bisa membaca hati seseorang. Pemuda itu bisa membaca pikiran orang-orang dalam radius 30 meter. Tanpa disangka Shin menemukan penjahat yang hendak menyerang Sakamoto. Pemuda itu memberikan peringatan pada Sakamoto melalui earpiece. Dan benar saja, ada lelaki berpakaian cleaning service yang mendekati Sakamoto. Ketika Lu mengalihkan perhatian Hana dan Aoi, saat itu juga Sakamoto melumpuhkan Kuri hanya dengan sebuah pulpen. Shin dan Lu lantas bekerja sama dan meninggalkan Kuri di hutan samping taman hiburan. Kejadian ini pun diketahui oleh Tatsu yang juga anggota Dondenkai. Keluarga Sakamoto pun menaiki roller coaster. Shin dan Lu sengaja duduk di belakang agar bisa mengamati musuh yang mendekat. Sebenarnya Shin tidak merasakan hawa penjahat para penumpang roller coaster. Tapi ketika Lu mencurigai lelaki berambut jabrik yang duduk 3 kursi di depannya, detik itu juga Shin merasa ada hal yang tidak beres. Ternyata lelaki itu adalah si Tatsu. Dia lantas mengabari Sakamoto mengenai kemunculan Tatsu. Tanpa pikir panjang, Tatsu langsung mengeluarkan pistol silencernya untuk menembak Sakamoto. Untungnya Sakamoto berhasil menangkis tembakan itu dengan kacamata anti pelurunya. Sementara itu Shin menembak palang pelindungnya dan segera melompat dari roller coaster. Dengan timing yang tepat, pemuda itu mendarat di kursi Tatsu dan menarik assassin itu keluar dari roller coaster. Keduanya pun terjatuh di jalur lintasan roller coaster dan akibat hal itu senjata Shin juga ikut terlempar. Tatsu lantas melemparkan beberapa kunai pada Shin. Walau bisa menghindari serangan itu, namun satu kunai berhasil menggores kakinya. Shin pun langsung lumpuh dan matanya memerah. Dia pun menyadari kalau kunai milik Tatsu beracun. Ketika sebuah roller coaster lewat, keduanya pun langsung melompat ke udara. Tapi Shin melompat rendah dan menggunakan kecepatan roller coaster untuk menangkap Tatsu. Dan menjatuhkan Tatsu di sebuah panggung pertunjukan besar. Seorang ranger merah nampak memarahi Tatsu karena saat ini pertunjukan tengah berjalan. Namun maskot hiburan di tempat ini yang diketahui bernama Sugar menghentikan ranger merah dan memintanya untuk minggir dulu. Nyatanya sosok di balik kostum kelinci itu adalah Shin. Kali ini Shin akan memulai pertarungan babak kedua dengan sangat serius.
Tatsu pun mengingatkan Shin agar tidak berbuat aneh-aneh, apalagi assassin itu sangat yakin kalau mata Shin masih belum bisa melihat. Tapi dia sangat kaget saat Shin memukulnya dengan begitu kuat. Semua orang pun begitu riuh menyaksikan pertarungan Sugar melawan penjahat. Walau matanya bermasalah, anehnya Shin yang berada di dalam kostum mampu menghindari berbagai serangan Tatsu. Aoi dan Hana benar-benar mengakui kehebatan Sugar. Sementara itu Sakamoto sedari tadi diam saja tanpa berkata sepatah kata apapun. Tapi sebenarnya Sakamoto tidak diam. Dia terus berbicara di dalam hatinya yang langsung direspon oleh gerakan Shin. Assassin itu pun menyabetkan pisaunya hingga merobek kain di wajah Sugar. Disinilah Tatsu semakin bingung karena dia melihat Shin menutup kedua matanya. Kesempatan ini pun digunakan Shin untuk menendang Tatsu hingga terjungkal. Assassin suruhan Dondenkai itu pun langsung KO dan pingsan di tempatnya. Semua penonton pun bersorak-sorai melihat akhir dari pertunjukan ini.